Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Haryantomi dengan NIM F1E119044 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang panduan penggunaan aplikasi Sistem Informasi FST Event yang telah kami rancang sebelumnya. Selanjutnya, adapun tujuan dari pembuatan panduan ini adalah: pertama, untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana cara penggunaan website FST Event untuk admin, tamu, dan user dari mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Yang kedua, yaitu sebagai panduan dan konfigurasi penggunaan website FST Event untuk kedepannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan website FST Event. Seperti yang telah terlihat, telah tampil halaman utama dari website FST Event, yaitu halaman beranda. Pada halaman ini terdapat menu beranda, berita, event, kepengurusan, dan tentang kami. Dan halaman ini juga di bagian bawah terdapat footer dari website ini. Selanjutnya, kita akan melakukan login untuk halaman admin, untuk mengetahui menu apa saja dan hak akses apa saja yang diperoleh di dalam halaman admin. Untuk login halaman admin, maka kita klik tombol login. Di sini kita akan diarahkan ke dalam form login. Di form ini kita akan memasukkan username dan password admin. Di sini saya telah mempunyai akun admin dengan username hari admin dengan password admin 123. Maka klik login. Maka akan tampil pesan Anda berhasil login sebagai admin. Baiklah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman beranda admin. Dan dapat dilihat pada halaman ini terdapat menu tambahan untuk admin, yaitu data user, data master, data pendaftaran, dan laporan. Serta di ujung kanan terdapat nama admin yang sedang login dan tombol logout. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari halaman admin. Yang pertama, data user. Pada bagian data user, yaitu menampilkan nama-nama user yang telah mendaftar di form pendaftaran. Di sini kita juga bisa melakukan hapus untuk data user. Di sini saya mencoba untuk menghapus. Hapus, oke, maka data user berhasil dihapus. Selanjutnya, pada halaman selanjutnya ada data master. Pada data master itu memiliki 5 submenu, yaitu pertama, panitia, prodi, event, jadwal, dan partisipan. Pada bagian pertama, kita akan membahas bagian input data panitia. Pada halaman ini terdapat form untuk input data panitia. Dan di bawahnya terdapat tabel data-data panitia yang telah diinputkan. Di sini kita akan mencoba untuk menginputkan sebuah panitia dengan nama panitia coba dengan NIM F1XXX dengan prodi sistem informasi, jabatan anggota, email, panitia, telepon, dan setelah kita mengisi form, kita melakukan submit. Maka data akan disimpan dalam tabel panitia dengan pesan data berhasil diinput. Selanjutnya, pada tabel data panitia terdapat yang telah kita inputkan tadi. Di sini memiliki action untuk edit dan hapus. Untuk edit kita bisa melakukan edit. Maka data akan dikirim ke form panitia tadi. Di sini kita akan mengedit NIM. Maka setelah kita edit NIM, kita klik submit. Maka akan menampilkan pesan data berhasil diupdate dan data berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya memiliki fitur untuk menghapus. Silakan kita klik tombol hapus untuk menampilkan pesan hapus. Oke. Maka data berhasil dihapus.
dan data panitia berkurang menjadi 5. Selanjutnya pada halaman prodi. Pada halaman prodi terdapat komponen yang sama pada halaman sebelumnya, yaitu ada form input dan data prodi. Di sini saya telah menginputkan prodi-prodi dan memiliki action yang sama, yaitu edit dan hapus. Di sini saya akan mencobakan input data prodi. Kode prodinya F1, misalnya R1, prodi kimia. Klik submit untuk menyimpan. Maka data berhasil diinput. Sehingga data kimia tampil dalam tabel prodi. Di sini kita juga bisa menghapus. Kita akan menghapus salah satu nama. Maka submit. Data berhasil di-update. Di sini kita juga bisa menghapus, yaitu menghapus data prodi. Kita hapus. Oke, maka data berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian halaman event. Pada halaman event terdapat komponen yang sama pada halaman sebelumnya, yaitu input data event dan data event dalam tabel. Di sini saya akan mencobakan input data event. Contohnya, event catur. Nama panitia ini diperoleh dari tabel panitia yang telah kita isikan sebelumnya. M hari, deskripsi, peraturan, dan klik submit untuk menyimpan. Dan data berhasil diinput. Dan data ditambahkan ke dalam tabel event. Di sini memiliki fitur edit dan hapus seperti halaman sebelumnya. Baiklah, kita akan beralih ke halaman selanjutnya, halaman jadwal. Pada halaman jadwal, kita akan memasukkan jadwal-jadwal sesuai event-event dan yang telah mendaftar pada form pendaftaran. Di sini saya akan mencobakan input data jadwal event. Dengan memilih nama event, misalnya tenis meja. Pemain. Kita milih pemain tenis meja lagi satu melawan tenis meja tim GA dan menetapkan jadwal dan lokasi pertandingan. Klik submit untuk input data jadwal event dan data berhasil diinput. Di sini juga bisa melakukan action, edit, dan hapus seperti halaman sebelumnya. Selanjutnya, kita beralih ke halaman partisipan. Pada halaman ini, menampilkan data-data peserta yang telah mendaftar di event-event tertentu yang telah mendaftar pada form pendaftaran. Di sini kita juga bisa melakukan aksi untuk hapus data pendaftaran atau data peserta yang telah mendaftar. Dan juga terdapat fitur pencarian berdasarkan nama event. Selanjutnya, setelah dari menu data master, kita akan beralih ke menu data pendaftaran. Pada data pendaftaran berisi yaitu data-data pendaftar yang telah mendaftar melalui form pendaftaran. Di sini juga disediakan form untuk pencarian data pendaftaran dan di bawahnya ditampilkan data pendaftar dalam tabel. Dan data ini diurutkan berdasarkan nama tabel sehingga memudahkan untuk dicari. Admin mempunyai aksi untuk menghapus data pendaftaran. Selanjutnya kita beralih ke halaman laporan. Pada halaman laporan terdapat 3 submenu, yaitu pertama, hasil, riwayat, dan pengaduan. Pertama kita akan membahas hasil. Pada menu hasil pertandingan event, terdapat form untuk menginputkan hasil dari pertandingan event dan terdapat data-data hasil pertandingan event. Data-data dalam tabel di bawah ini diperoleh dari tabel jadwal, yaitu tabel yang telah dijadwalkan permainan. Jika
permainan telah selesai, maka admin menginputkan apakah menang, apakah kalah. Di sini saya akan mencoba untuk menginputkan data jadwal yang telah saya inputkan tadi. Di sini hasilnya masih kosong karena belum diinputkan. Selanjutnya tekan tombol edit. Kita akan menambahkan hasil event yaitu kalah misalnya. Klik submit untuk menyimpan. Maka data hasil pertandingan event menjadi kalah. Di sini juga memiliki fitur untuk hapus dari data pertandingan. Selanjutnya kita akan pindah ke form riwayat. Pada halaman riwayat ini, kita ditampilkan riwayat pertandingan event berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Di sini kita juga bisa melakukan aksi edit dan hapus untuk riwayat-riwayat event yang telah bertanding. Tabel pada riwayat event ini diperoleh dari tabel sebelahnya, yaitu tabel hasil. Jika hasil telah diinputkan, maka data riwayat akan tercetak di sini. Jadi, tabel ini saling berrelasi. Selanjutnya, pada halaman terakhir, halaman pengaduan, terdapat data-data halaman pengaduan, yaitu pesan yang berisi dari laporan atau pengaduan dari user maupun tamu yang telah melakukan input dari data form pengaduan. Form pengaduan terdapat di halaman tentang kami di bagian pengaduan. Di sini data dikirim berdasarkan urutan tanggal waktu ketika user mengirimkan inputan pengaduan. Admin mempunyai akses untuk menghapus pengaduan-pengaduan yang dikirimkan user. Contohnya kita akan menghapus, akan tampil peningkatan untuk menghapus, maka klik OK. Dan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Sampai di sini halaman laporan dan kita kembali ke halaman beranda. Mungkin sampai di sini untuk hak akses yang diberikan untuk admin untuk mengelola website FST Event. Sehingga halaman admin ini sangat perlu bagi sebuah website karena data dikelola bagi di sini. Semua data dikelola di sini dihapus dan diupdate. Maka untuk setelah di halaman admin kita akan pindah ke halaman user. Sebelumnya kita harus melakukan logout. Untuk melakukan logout terdapat dua cara, yaitu pada button atau tombol logout di halaman beranda dan kedua terdapat di sebelah kanan tombol logout. Mari kita melakukan logout. Klik tombol logout. Dan kita ditampilkan ke form login dengan pesan Anda telah berhasil logout. Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman user, yaitu halaman mahasiswa yang diakses oleh mahasiswa FST. Selanjutnya, jika kita belum memiliki akun, kita bisa melakukan pendaftaran. Pendaftaran di sini. Klik. Maka kita akan diarahkan ke form pendaftaran. Di sini dibutuhkan nama lengkap. Misalnya saya ingin mendaftar sebagai user dengan nama Hari Antomi. Dengan username Hari User. Password user 123. Klik sign up untuk melakukan pendaftaran. Maka akan tampil pesan berhasil mendaftar. Klik OK. Setelah kita melakukan pendaftaran sebagai user, maka kita akan melakukan login dengan memasukkan username yang telah kita daftarkan tadi. Di sini saya masukkan Hari User dengan password user 123. Maka untuk login, klik login. Jika login berhasil, akan menampilkan pesan login sebagai user. Klik OK. Nah, sudah tampil halaman beranda dari user. Pada halaman ini, user telah tampil. Di sini terdapat menu tambahan untuk halaman user yang memuat nama user yang sedang login dan tombol logout. Tetapi tidak memiliki menu khusus seperti halaman admin tadi. Sehingga ini perbedaan dari halaman admin dan halaman user. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat di halaman user.
Pertama, halaman beranda seperti yang tampil sekarang. Selanjutnya, di sampingnya ada halaman berita. Halaman berita berisi partisipan, jadwal, dan hasil. Baiklah, kita akan membahas pada bagian partisipan. Jika kita klik partisipan, maka akan tampil peserta event. Data peserta event ini diperoleh dari data yang tadi telah kita inputkan di dalam halaman admin. Jadi intinya dari halaman admin, data dikirimkan ke halaman user dan halaman tamu. Di sini terdapat fitur pencarian untuk peserta event. Kita coba untuk mencari nama basket. Submit, maka data basket ditemukan. Jika kita cari catur, maka data kosong karena catur tidak terdaftar. Baiklah, selanjutnya pada halaman jadwal. Pada halaman jadwal terdapat jadwal-jadwal event. Di sini menampilkan jadwal-jadwal yang telah diatur oleh admin tadi. Di sini juga terdapat fitur pencarian untuk mencari jadwal event lebih mudah. Selanjutnya, halaman hasil. Pada halaman ini terdapat data hasil pertandingan event yang telah diinputkan oleh admin dengan diurutkan berdasarkan nama event dan memperoleh hasil menang atau kalahnya. Terdapat juga fitur pencarian seperti halaman sebelumnya. Selanjutnya kita akan pindah ke halaman event. Terdapat submenu FST event dan riwayat. Kita akan membahas FST event. Kita dialihkan ke halaman event. Halaman event ini berisi halaman yang memuat event-event yang ada di FST yang telah diinputkan di halaman admin tadi. Sehingga ditampilkan nama event yang ada. Seperti yang terlihat. Di sini didapatkan fitur akses dari user untuk mendaftar. Jika berminat untuk mendaftar pendaftaran event dengan klik tombol daftar. Sebelum kita pendaftar, kita lihat dulu juga terdapat fitur pencarian. Misalnya kita ingin mendaftar pertandingan basket, maka kita cari basket. Ditemukan basket dengan nama panitia, ada deskripsi dan peraturan. Jika berminat, kita klik tombol daftar. Maka kita akan diarahkan ke form pendaftaran event. Maka kita akan mengisi nama pendaftar. Di sini yang mendaftar M Hari dengan NIM F1, E1144, Prodi, Sistem Informasi. Di sini data Prodi diperoleh dari database Prodi yang telah berelasi dengan data Prodi di dalam halaman admin. Nama event juga terrelasi dengan database dan terdapat dari halaman admin. Kita pilih event, catur, nama tim, catur, tim ASI, telepon pendaftar, dan alamat di Mendalo. Selanjutnya untuk mendaftar kita klik tombol submit. Maka Anda berhasil mendaftar. Tunggu info selanjutnya, pesan dari sistem ini. Oke. Maka kita telah berhasil mendaftar. Selanjutnya kita akan membahas riwayat. Pada riwayat terdapat fitur pencarian riwayat dan data riwayat. Data riwayat ini dikelompokkan berdasarkan tanggal dan waktu berlangsungnya kegiatan event. Selanjutnya kita akan pindah ke halaman kepengurusan. Pada halaman kepengurusan kita dapat melihat struktur kepengurusan FST event yang sedang berlangsung. Seperti yang terlihat di data sekarang. Di sini juga memuat fitur pencarian. Dan kita akan coba mencari ketua, siapa ketua. Maka ditemukan kalau ketua Muhammad Haryantomi dan wakil ketua Andre Ilham. Seperti itu.
Selanjutnya kita akan pindah ke halaman tentang kami. Tentang kami memiliki halaman pengaduan dan informasi. Selanjutnya kita akan membahas halaman pengaduan. Pada halaman pengaduan inilah pesan-pesan di halaman admin tadi diinputkan. Di sini maupun user dan tamu bisa melakukan pengaduan terhadap event yang sedang berlangsung dengan cara memasukkan nama. Di sini yang nama pengadu, pilih prodi, dan kirim pesan pengaduan. Contohnya, saya mengirim pesan pengaduan dan klik tombol submit. Maka dikirimkan ke halaman admin. Tanggapan Anda berhasil dikirim. Nanti admin akan merespon sesuai dari pesan dari user. Selanjutnya ada halaman informasi. Pada halaman informasi itu berisi tentang FST Event dan Universitas Jambi dan Fakultas Sains dan Teknologi dengan data-data alamat dan kontak. Selanjutnya kita kembali ke halaman beranda. Menurut saya sekian dari penjelasan halaman user yang memuat untuk menampilkan data informasi yang cukup jelas kepada user. Selanjutnya kita akan melakukan logout dengan cara klik tombol logout di ujung kanan untuk logout dari halaman user. Setelah klik logout, kita akan diarahkan ke form login, yaitu kita dapat pesan Anda telah berhasil logout. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman beranda. Baiklah, pada halaman beranda terdapat fitur sebagai halaman pengunjung atau halaman tamu dan tidak ada terkait dengan user yang login dan admin login. Sehingga di sini tampilan seperti ini. Akses halaman tamu ini sama dengan halaman user, tetapi yang menjadi pembeda dengan halaman user yaitu tamu tidak bisa melakukan pendaftaran secara langsung, maka harus melakukan verifikasi login untuk melakukan pendaftar. Di sini saya akan lihatkan proses pendaftaran di halaman tamu dan halaman yang lainnya sama seperti user yang tadi. Pada halaman tamu kita pilih event. Di sini terdapat pencarian event, FST event. Di sini kita juga bisa melakukan pendaftaran, tetapi harus melakukan login. Kita akan coba klik daftar. Maka kita akan diarahkan ke form login dan meminta verifikasi. Dan menampilkan pesan, Anda harus login untuk bisa melakukan pendaftaran. Jadi kita harus login ke halaman user masing-masing untuk melakukan pendaftaran. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang tata cara penggunaan website FST Event. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.